Naik motor di trotoar. Permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan klasik yang dihadapi kota-kota besar dunia. Ada yang berhasil mengatasinya, ada pula yang keteteran dan tidak mampu menghadapi permasalahan ini. Mobilitas masyarakat di kota besar yang tinggi juga memberi sumbangan besar terhadap kemacetan karena besaran volume kendaraan di jalan raya berbanding lurus dengan mobilitas masyarakatnya. Namun sayang, keadaan ini tidak diimbangi dengan pembangunan fasilitas jalan raya yang memadai. Akibatnya, hal ini menjadi penyebab sekian banyak permasalahan, macet, kecelakaan, meningkatnya polusi, pemborosan bahan bakar, dan sebagainya. Permasalahan semakin diperparah dengan mental dan moral masyarakat yang jelek. Akhirnya, banyak terjadi kezaliman. Di antara kezaliman tersebut adalah naiknya sepeda motor di trotoar yang merupakan tempat pejalan kaki. Sering kita temui pengendara sepeda motor menaiki trotoar sebagai jalur alternatif agar terbebas dari kemacetan. Mereka tidak peduli kalau hal itu menyusahkan, mengancam, dan membuat pejalan kaki merasa tidak nyaman. Berikut ini kami akan membahas bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan ini. Pertama, motor naik di trotoar menzalimi pejalan kaki. Islam merupakan agama yang adil dan mencela perbuatan zalim. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim nomor 6737. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi, Ahmad, Daruqutni, Hakim. Takutlah terhadap perbuatan zalim, karena kezaliman adalah kegelapan yang sangat di hari kiamat. Hadis Bukhari nomor 2447, Muslim nomor 2579, dan Tirmizi nomor 2035. Demikianlah perkara kezaliman, ia akan mewariskan kegelapan dan penyesalan di hari kiamat. Kedua, doa orang yang terzalimi tidak tertolak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab atau dikabulkan tanpa diragukan: doa orang yang terzalimi, doa musafir, dan doa kedua orang tua untuk kecelakaan anaknya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 32, 481 dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan berhati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hendaknya seorang pengendara yang nekat mengambil hak pejalan kaki takut akan peringatan ini. Siapa tahu di antara pejalan kaki ada yang merasa sakit hati lalu mendoakan kejelekan baginya. Padahal sebelumnya pengendara sepeda motor tersebut berharap menghemat waktu atau bersegera menjemput rezekinya atau kegiatan-kegiatan lainnya. Namun doa dari pejalan kaki yang ia zalimi telah menghalanginya untuk meraih yang ia harapkan. Ketiga, meremehkan dosa. Mungkin saja di antara pengendara sepeda motor ada yang mengatakan, kalau ini dosa, paling seberapa sih dosanya? Atau perkataan serupa dikatakan, tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar atau meminta ampun pada Allah, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Menganggap sebuah dosa adalah dosa kecil, lalu meremehkan adalah sifat orang-orang yang fajir. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin melihat dosanya seakan-akan ia duduk di sebuah gunung dan khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Sedangkan seorang yang fajir atau yang gemar bermaksiat, ia akan melihat dosanya seperti seekor lalat yang lewat begitu saja di hadapan batang hidungnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6308. Keempat, dosa jariyah. Kita sering mendengar istilah amal jariyah, yaitu amal yang bermanfaat bagi pelakunya walaupun ia telah meninggal. Artinya, pahala amalan tersebut akan terus mengalir ke kuburnya.
Di antara amalan jariah tersebut adalah seorang mengajarkan kebaikan, lalu kebaikan itu diikuti dan diamalkan oleh orang-orang setelahnya. Sebaliknya, kita jarang mendengar istilah dosa jariah, padahal dosa jariah pun akan seperti amal jariah, yaitu seorang mengajarkan atau melakukan perbuatan dosa lalu ditiru oleh orang-orang setelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melakukan satu sunnah hasanah atau perbuatan baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang melakukan satu sunnah sayyi'ah atau perbuatan jelek dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 2348. Bisa jadi seseorang ketika melewati trotoar ada orang lain yang melihat perbuatannya tersebut, kemudian terinspirasi lalu menirunya. Kemudian perbuatan orang yang kedua ini pun ditiru lagi oleh orang yang ketiga, dan seterusnya sampai sekian banyak jumlahnya, sehingga apa yang disabdakan Nabi, dan siapa yang melakukan satu sunnah sayyi'ah atau perbuatan jelek dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ditanggung oleh sang inspirator pertama. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita agar tidak meremehkan perbuatan dosa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.